membawakan sebuah makalah pengembangan model pendidikan multikultur pada perguruan tinggi keagamaan. Jadi, saya akan membawakan ini poin-poinnya saja. Nanti jika masih ada waktu, Bapak Ibu bisa berdiskusi. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dulu mengapa kita membutuhkan pendidikan multikultur. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, perlu saya sampaikan bahwa kami di Singaraja sebenarnya di jurusan pendidikan sejarah dan pendidikan sosiologi, mata kuliah pendidikan multikultur itu diberikan pada mahasiswa S1 sejarah dan S1 pendidikan sejarah dan S1 pendidikan sosiologi. Dan kebetulan saya sendiri yang mengajarnya hampir sekitar sudah 4-5 tahun lah kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali bisa dilihat di tayangan itu, mengapa kita membutuhkan pendidikan multikultur? Jawaban atas pertanyaan ini adalah berkaitan dengan realitas kehidupan bangsa kita adalah bersifat multikultur atau sering juga disebut pluralistik atau sering juga disebut kita ini adalah berbineka tunggal ika. Nah, realitas multikultur pada masyarakat kita di Indonesia ini sering disebut dengan istilah SARA. SARA adalah singkatan dari suku, ada suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Karena itu, saya tayangkan di sana, kalau kita berbicara tentang NKRI, NKRI itu pada dasarnya adalah identik dengan SARA. Jadi kalau kita bicara NKRI, NKRI itu sendiri sebenarnya adalah identik dengan SARA. Saya berpikir kalau kita berbicara kemajemukan di Indonesia, sebenarnya kemajemukan itu bisa bersifat berkah, membawa kemanfaatan. Kita kaya dengan berbagai kultur, variasi budaya. Tetapi kalau salah cara mengelola, maka berkah berubah menjadi musibah. Karena itu saya ingin tekankan, kalau kita berbicara tentang kemajemukan NKRI, sebenarnya memiliki dua sisi. Sisi berkah sekaligus juga sisi musibah. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengatakan tadi bahwa kemajemukan itu adalah musibah. Bisa kita telusuri, cermati dalam sejarah NKRI kita. Dalam sejarah NKRI kita, misalnya tahun 40-an, kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan istilah kelompok ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ekstrem kanan misalnya adalah kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia, misalnya DI/TI yang ingin mendirikan negara Islam. Kelompok kiri ekstrem misalnya ada PKI yang pernah melakukan pemberontakan, peristiwa PKI Madiun, dan kemudian tahun 65. Nah, ini contoh-contoh bagaimana keragaman itu bisa menimbulkan musibah dalam kehidupan berbangsa. Contoh yang lain musibah dalam kehidupan berbangsa itu, misalnya, mau secara jujur kita akui bahwa di Indonesia ini sering terjadi konflik-konflik yang berlatarkan
etnis. Misalnya adik-adik, bapak ibu sudah pernah membaca di media massa, ada konflik Ambon pernah, ada konflik Maluku dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah dalam kehidupan berbangsa kita, dewasa ini ada kecenderungan kita mengalami apa yang disebut politik identitas. Artinya apa? Artinya ketika orang memperebutkan kekuasaan dalam pemilu, pilkada dan sebagainya, orang sering menggunakan identitas tertentu, identitas etnik maupun identitas agama untuk bertarung dalam pilkada. Contoh yang paling menarik misalnya adalah bagaimana politik identitas pada waktu pemilihan gubernur DKI misalnya. Itu contoh yang paling menarik itu. Nah, kondisi ini memberikan suatu pengertian pada kita bahwa kemultikulturan itu atau multi etnik dan sebagainya itu justru menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan berbangsa. Belum terhitung lagi seperti apa yang sudah saya tayangkan itu, dalam kehidupan beragama, di dalam tubuh agama itu sendiri, kita tidak menafikan ada kelompok-kelompok sosial lagi dalam tubuh agama kita. Ada sektarian-sektarian di dalam tubuh agama kita. Gitu. Dan sektarian-sektarian di dalam tubuh agama kita itu merupakan juga sumber-sumber konflik biasanya. Itu yang ingin saya katakan. Nah, saya ingin menjelaskan sekarang secara sepintas mengapa kita berbeda satu sama lain. Bapak yang sudah berkecimpung dalam bidang sejarah, sebenarnya kita berbeda itu. Sebenarnya kalau kita mau cari dari sejarah orang Indonesia itu, sebenarnya semua kita ini kan berasal dari Tiongkok Selatan, yang sering disebut dengan orang-orang dari ras Melayu. Jadi ada yang disebut Proto Melayu, ada yang disebut Detro Melayu. Kemudian datang ke Indonesia, tapi setelahnya sampai di Indonesia, kita menyebar ke berbagai kepulauan yang ada di Indonesia. Kemudian setelahnya kita menyebar ke berbagai kepulauan di Indonesia itu, kita memiliki perbedaan akhirnya satu sama lain. Mengapa kita berbeda walaupun nenek moyang kita sama? Itu disebabkan oleh karena kita menerima pengaruh kebudayaan yang beda-beda. Ada 4 pembentuk kebudayaan bangsa Indonesia sebenarnya, yaitu kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam, kebudayaan Cina, dan kebudayaan Barat. Itu adalah basis dari kebudayaan Indonesia. Nah, keempat bentuk kebudayaan ini tidak merata di Indonesia. Ada daerah-daerah tertentu yang kuat pengaruh Hindunya, Jawa, Bali. Ada daerah-daerah tertentu yang lemah pengaruh Hindunya. Begitu juga pengaruh Islam, Cina, dan Barat. Ada daerah-daerah tertentu yang kuat pengaruh Cinanya, ada daerah-daerah tertentu yang lemah pengaruh Baratnya, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita juga secara kultur berbeda. Kemudian ada juga persoalan yang menyebabkan kita berbeda itu, selain latar belakang sejarah saya katakan tadi, ada infrastruktur material. Apa itu? Lingkungan alam misalnya kita berbeda. Karena itulah kalau Bapak Ibu baca karyanya Goetz misalnya, secara ekologis kita misalnya dibedakan menjadi 3 subkultur. Ada yang disebut daerah petani sawah, Bali, Jawa. Ada yang disebut daerah peladangan, teman-teman kita Kalimantan. Ada yang disebut daerah berbudaya pesisir. Itu berkaitan dengan ekologi sebenarnya. Nah, kemudian keragaman juga terlihat karena kemampuan orang menciptakan kebudayaan itu berbeda satu sama lain.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat perbedaan-perbedaan tadi, sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi, suku bangsa itu pun sebenarnya memiliki juga tidak ada suku bangsa di Indonesia itu yang homogen, yang sama. Sederhananya misalnya orang Bali itu pun sebenarnya tidak seragam lagi kulturnya. Karena itu orang Bali mengenal apa yang disebut subkultur. Ada yang disebut subkultur Bali Age, ada yang disebut subkultur Majapahit, itu beda. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dari Jawa, misalnya Jawa Timur, memang sama-sama Jawa, tapi mereka juga memiliki subkultur yang beda-beda. Misalnya ada yang disebut dengan istilah orang Jawa Mataraman, Madiun, Magetan, Ngawi. Kemudian ada yang disebut dengan istilah Jawa Timur Arek, Malang, Surabaya. Kemudian ada yang disebut tapal kuda, daerah Probolinggo, Situbondo, Pasuruan dan sebagainya. Itu beda kulturnya. Jadi sekali lagi, satu suku bangsa itu pun sebenarnya memiliki kultur yang berbeda. Kemudian dalam bidang agama juga Bapak Ibu begitu juga. Tidak ada dalam satu agama itu satu aliran penuh, tidak ada. Selalu dalam agama itu di dalamnya ada aliran-aliran kecil-kecil. Itu aliran-aliran kecil ini muncul karena orang menafsirkan teks kitab suci itu secara berbeda-beda. Itu misalnya kalau saya amati bagaimana pola keberagamaan orang Bali sekarang, saya melihat orang Bali itu ada kecenderungan dia mengikuti aliran-aliran tertentu juga menurut pemikiran saya. Misalnya ada aliran yang saya sebut dengan istilah takwaisme, orang yang beragama lebih menekankan pada takwa. Ada aliran keagamaan yang menekankan pada ritualisme. Kemudian ada juga orang beragama yang saya sebut dengan istilah post-tradisionalisme. Itu. Jadi dalam tubuh agama Hindu juga seperti itu. Itu. Contoh yang paling sederhana, orang takwaisme itu ada kecenderungan misalnya teman-teman kita yang beragama orientasinya misalnya ke India, dia menekankan kepada takwa, filsafat. Sebaliknya ada orang yang menekankan kepada ritual itu. Dan ada post-tradisionalis. Post-tradisionalis itu adalah orang beragama di tengah itu. Itu ritual ya, kemudian takwa tahu sedikit-sedikit itu. Itu misalnya di tengah. Nah kemudian Bapak Ibu, etnis itu juga bisa bercampur baur nanti dengan suku bangsa. Itu. Bahkan etnis juga bercampur baur dengan agama dan sebagainya. Ini rumitnya kita di Indonesia. Itu yang menyebabkan persoalan di Indonesia itu konflik etnis misalnya secara mudah bisa menyeret agama. Mengapa begitu? Karena pada umumnya kita di Indonesia sering memposisikan agama itu tidak saja sebagai pedoman hidup, tapi sering juga kita posisikan sebagai identitas etnik. Yang dimaksud dengan identitas etnik di sini adalah ciri yang membedakan saya dengan dia, ciri yang membedakan kita dengan mereka. Itulah yang menyebabkan di Indonesia itu sering terjadi konflik etnik bisa berbaur dengan konflik agama dan lain sebagainya. Itu rumitnya di Indonesia. Itu. Nah, jadi itu yang saya ingin tekankan pada Bapak Ibu. Nah, kemudian kondisi seperti saya katakan tadi, saya simpulkan, kehidupan yang multikultur tadi itu sebenarnya saya katakan tadi bisa berkah, bisa juga dia musibah. Berkah dalam artian kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, tapi di sisi yang lain kalau pengelolaannya tidak bagus,
justru akan menimbulkan musibah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengatasi kondisi itu kondisi kemusibahan yang dibawa oleh kehidupan yang multikultur tadi itu sebenarnya bisa diatasi dengan memakai pendidikan multikultur. Karena itulah saya katakan tadi, pendidikan multikultur itu sebenarnya adalah cara preventif itu agar menjadikan keberagaman itu sebagai berkah. Jadi pendidikan multikultur itu sebenarnya adalah suatu model pendidikan yang diharapkan bisa mengatasi kemajemukan sebagai musibah agar bisa menjadi berkah. Nah, kemudian sekali lagi prinsipnya seperti itu sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultur itu yang perlu saya jelaskan sekarang, sedangkan yang lain nanti bisa itu. Yang dimaksud dengan pendidikan multikultur sebenarnya adalah, saya ulangi dulu, pendidikan multikultur ada juga yang menyebutnya dengan istilah pendidikan pluralisme. Ada yang menyebutnya begitu, ada yang menyebutnya begitu. Karena dalam hal ini orang berpikir antara pluralistik dengan multikultur itu disamakan. Kita terima saja dulu itu, so nanti kalau kita debat secara akademis itu masih bisa diperdebatkan gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan multikultur? Pendidikan multikultur itu adalah suatu proses untuk menjadikan manusia agar memahami dan mempraktikkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau dengan kata lain, pendidikan multikultur itu sebenarnya adalah proses untuk menjadikan seseorang nawang. Tidak saja nawang, tapi bisa dan juga dadi apa? Dadi homo multikulturalis atau homo pluralis. Jadi kalau saya pakai bahasa Bali, pendidikan multikultur itu sebenarnya adalah proses untuk menjadikan seseorang nawang. Nawang apa? Nawang prinsip-prinsip multikultur, bisa mempraktekkan prinsip-prinsip itu, lalu dia jadi apa? Jadi homo multikulturalis itu. Nah, saya menjelaskan di sana, nawang berarti paham tentang makna multikultur, bisa berarti mampu menerapkan paham multikultur, dan dadi berarti seseorang menjadi, yaitu menjadi homo multikulturalis atau homo pluralis. Itu nanti saya akan jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan homo multikulturalis? Yang dimaksud dengan homo multikulturalis adalah insan yang tidak sekedar mengakui adanya keberagaman budaya, tetapi juga aktif merawatnya dalam praktik-praktik sosial dengan berpegang kepada asas kesetaraan, keadilan, atau non-diskriminatif gitu. Atau dengan kata lain, homo multikultural adalah seorang yang menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Jadi prinsip dasarnya pendidikan multikultur itu sebenarnya adalah salah satu model pendidikan yang mengajarkan supaya seseorang menerima perbedaan. Itu kuncinya, menerima perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita terima, karena memang itu adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Nah, pada saat kita menerima perbedaan itu harus diposisikan dalam kesetaraan, kesamaan, keadilan, dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu intinya. Kemudian yang penting juga saya tekankan sekarang adalah
Bagaimana hubungan pendidikan multikultur dalam kaitannya dengan program moderasi beragama? Saya kira Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, Departemen Agama itu mencanangkan gerakan apa yang dimaksud dengan istilah moderasi beragama. Esensi dari moderasi agama itu sebenarnya adalah mengajarkan seseorang agar beragama secara moderat. Yang dimaksud dengan beragama secara moderat itu artinya tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dia akan mengambil jalan tengah. Itu. Jika dikaitkan dengan agama Hindu, saya berpikir yang namanya moderasi beragama itu sebenarnya adalah beragama model Om Santi 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 itu sebenarnya. Itu. Karena kata Santi itu sendiri artinya damai. Damai akan bisa diwujudkan kalau kita bersikap moderasi gitu sebenarnya. Tidak perlu kita cari jauh-jauh. Jadi kalau Bapak mengucapkan kata Santi itu sendiri artinya damai. Damai akan bisa diwujudkan kalau Bapak tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Bapak jalan tengah. Kalau sudah Bapak bisa jalan tengah, Bapak akan damai. Gitu menurut pemikiran saya. Itu. Nah, dengan demikian, kalau kita berbicara tentang pendidikan multikultur, bisa disebut juga sebagai proses seseorang bersifat moderat, santi dalam bidang apa? Dalam bidang agama maupun dalam bidang budaya secara luas. Nah, itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu kuncinya. Nah, saya sekarang mengajar Bapak Ibu, terutama sekali Bapak Ibu yang berstatus sebagai dosen. Ada dua, maksud saya begini. Bagi adik-adik yang mahasiswa, tentu saja beragama dalam konteks pendidikan multikultur itu diharapkan adik-adik yang beragama Hindu bersikap moderasi. Artinya kuncinya adalah jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri, beragama secara damai, bisa menerima perbedaan tidak saja di dalam tubuh agama kita sendiri, tapi juga perbedaan yang ada di luar tubuh agama kita sendiri. Kita terima itu sebagai sesuatu hukum alam. Itu sehingga itu yang perlu dikembangkan di kalangan adik-adik. Khusus untuk di perguruan tinggi, karena kita bicara juga perguruan tinggi, saya berpikir mungkin dalam jangka panjang di perguruan tinggi sesuai dengan program dari Departemen Pendidikan yang mencanangkan moderasi beragama, saya berpikir ada alangkah baiknya juga pendidikan multikultur ini bisa diprogramkan di perguruan tinggi. Itu. Kalau dia diprogramkan di perguruan tinggi itu, maka apa dasar filsafatnya? Menurut saya dasar filsafatnya yang pertama itu kita berpegang pada konstruktivisme dulu. Itu artinya kalau di perguruan tinggi, tugas dari perguruan tinggi dalam konteks pendidikan multikultur itu sebenarnya di perguruan tinggi memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak mahasiswa kita agar dia memiliki pengetahuan tentang multikultur. Itu yang ditanamkan di kepala mahasiswa. Jika itu sudah terpenuhi, kita harapkan nanti mereka bisa melakukan tindakan yang bagaimana? Tindakan bisa menghargai perbedaan, itu kuncinya. Nah, kemudian sesuai dengan filsafat konstruktivisme, mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya membentuk pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Karena itu, kalau pendidikan multikultur ini menurut pikiran saya, metode pembelajarannya tidak bisa mengikuti metode pembelajaran gaya bank. Mesti mengikuti metode pembelajaran apa yang disebut dengan istilah metode pembelajaran adat masalah. Itu menurut saya.
Kemudian pendidikan multikultur di perguruan tinggi agama harus juga menanamkan apa yang disebut dengan istilah nilai-nilai abadi sesuai dengan tuntutan filsafat perennialisme itu. Karena dalam filsafat perennialisme tugas perguruan tinggi adalah mengabadikan nilai-nilai yang dianggap fundamental yang tidak bisa hilang. Nilai-nilai apa itu? Kalau dalam Bhagavad Gita itu ada yang disebut dengan istilah etika keutamaan. Etika keutamaan itu menurut saya termasuk apa yang disebut dengan istilah perennialisme itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cepatkan saja. Bagaimana pengorganisasian mata kuliah pendidikan multikultur untuk di perguruan tinggi? Saya melihat ada dua cara yang bisa ditempuh. Cara yang pertama itu diintegrasikan dalam mata kuliah yang relevan, itu saya kira bisa. Ada mata kuliah tertentu di perguruan tinggi yang bisa menampung pendidikan multikultur itu. Nah, biasanya cara ini memang lebih mudah dilakukan. Ada Bapak Ibu di perguruan tinggi tidak perlu membentuk mata kuliah sendiri. Ada sudah ada mata kuliah, kita tinggal menumpangkan saja. Tetapi itu ada kelemahannya. Kelemahannya biasanya karena dia materi multikultur itu titipan, maka biasanya yang dititipi itu sering melupakan. Akhirnya tidak mencapai sasaran. Itu sering begitu. Karena itu menurut saya ada baiknya Bapak Ibu memikirkan pendidikan multikultur ini diberikan dalam mata kuliah tersendiri. Mata kuliah tersendiri bisa jadi tidak berarti dia mata kuliah baru sama sekali. Bisa juga mata kuliah melikuidasi mata kuliah yang sudah ada atau memberikan nuansa baru pada mata kuliah yang sudah ada. Contoh misalnya yang saya pahami, misalnya di perguruan tinggi agama selalu biasanya ada apa yang disebut ilmu perbandingan agama, kira-kira seperti itu. Atau ada misalnya mata kuliah teologi agama-agama. Mungkin itu menurut pikiran saya, mata kuliah ini perlu direformulasikan dalam artian diberikan muatan multikultur, pendidikan multikultur itu diorientasikan. Sekarang dia bisa diganti namanya menjadi mata kuliah multikultur, atau mata kuliah ini diberikan nuansa pendidikan multikultur yang lebih kuat. Itu yang saya sarankan. Jika hal ini bisa dilakukan, maka saya berpikir penerapan mata kuliah pendidikan multikultur di perguruan tinggi agama itu akan betul-betul menjadi sekam dan saja. Itu menurut pikiran saya. Jadi kalau dia tidak ditumpangkan pada mata kuliah tertentu, menurut saya akan jadi etok-etokan itu sapin yang dititipi itu akan menjadi lupa, apalagi dia sudah sibuk dengan ngurusin mata kuliahnya sendiri, dititipi dengan bahan-bahan baru, akibatnya akan dilupakan. Karena itu saya lebih setuju kalau mata kuliah itu diberikan dia mata kuliah sendiri atau melikuidasi mata kuliah yang sudah ada. Karena menurut saya ini penting, sesuai juga dengan apa yang dicanangkan oleh Departemen Agama, yaitu apa yang disebut dengan Islam moderasi beragama. Nanti kan ada pembicara dari departemen. Nah, saya kemudian berpikir, saya sudah mencapai sebenarnya, nanti Bapak bisa lihat semacam capaian perangkat pembelajaran mata kuliah. Saya sudah coba juga susun, kemudian deskripsi mata kuliah juga saya sudah susun. Nah, lalu yang penting sekarang menurut saya adalah pokok-pokok bahasan apa yang nanti dibahas dalam pendidikan multikultur. Itu menurut saya yang bisa saya sampaikan.
menurut saya pendidikan multikultur itu pokok-pokok bahasan nanti yang bisa dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah pendidikan multikultur. Ini memberikan konsep kepada mahasiswa apa itu pendidikan multikultur dan lain sebagainya. Kemudian pokok bahasan kedua, NKRI adalah negara multikultur berbasis SARA, itu perlu juga dijelaskan. Yang ketiga, menebar benih moderasi beragama dan berkebudayaan melalui pendidikan multikultur. Ini juga penting menurut saya, sesuai dengan program dari Departemen Agama. Lalu yang keempat, agama dalam perspektif esoteris dan eksoteris. Ini maksudnya untuk memberikan penjelasan pada mahasiswa, agama itu memang berbeda pada aspek eksoterisnya, tapi pada aspek esoterisnya akan menjumpai titik-titik persamaan. Lalu yang nomor 5, nilai-nilai fundamental mempersatukan agama dan kebudayaan yang beragam. Jadi kita melihat ada kebudayaan dan agama yang berbeda, tetapi sebenarnya ada nilai-nilai fundamental baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan kearifan lokal yang bisa mempersatukan keragaman itu. Kemudian pokok bahasan berikutnya, mewujudkan masyarakat multikultur melalui dialog agama dan kebudayaan. Ini menurut saya juga penting, sebab tidak mungkin kita bisa menerima keberagaman dalam bingkai moderasi kalau kita tidak memberikan peluang adanya dialog. Apa dialog itu? Nanti akan bisa dibicarakan. Dialog itu sebenarnya akan tukar pikiran, tukar tindakan juga boleh, yang memberikan penekanan bahwa kita bisa hidup rukun. Kemudian yang berikutnya, pada pokok bahasan yang ketujuh, perlu juga pembelajaran tentang manajemen konflik. Mengapa begitu? Karena dalam masyarakat multikultur yang namanya konflik itu tidak akan bisa dihindarkan. Karena tidak bisa dihindarkan, maka perlu diberikan mahasiswa itu bagaimana memanage konflik agar konflik bisa ditekan dan dihilangkan sama sekali tidak bisa. Karena konflik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Nah, nanti yang terakhir, menurut pikiran saya, perlu ada studi kancah, memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk melakukan studi kecil-kecil terhadap masyarakat-masyarakat yang multikultur. Misalnya teman-teman yang di Singaraja, bisa jadi suatu ketika mahasiswa misalnya diajak ke Pegayaman misalnya. Itu maksud saya, ketika dia diajak ke Pegayaman, mereka akan bisa menghayati bagaimana orang Hindu, orang Islam yang ada di sana bisa berdampingan. Apa kuncinya mereka bisa hidup berdampingan? Nilai-nilai budaya apa yang menyebabkan mereka bisa hidup begitu? Mungkin teman-teman di Amalapura, saya kira banyak sekali teman-teman Amalapura punya kasus-kasus seperti itu, karena di sekitar Puri itu hanya sekali terdapat komunitas-komunitas Islam yang bisa distudi secara multikultur. Nah, ini disertai juga dengan praktek lapangan dan disertai juga menurut pikiran saya, khusus untuk guru agama, diberikan kesempatan dia menyusun RPP misalnya. Dalam RPP itu dicoba dia memasukkan dimensi-dimensi kemultikulturalan ini, sehingga dia bisa mengajarkan kepada anaknya di sekolah, memasukkan pendidikan multikultur di mata pelajaran agama. Karena di SD maupun di SMP kan tidak ada. Tetapi dia bisa memasukkan itu, kan dia harus tahu apa yang dimasukkan, apa yang dia harus masukkan, itulah kita berikan dia pada bahan ajar ini. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya saya tidak perlu membacakan misalnya tentang pendidikan multikultur, poin-poin apa yang bisa diajarkan yang di perguruan tinggi, semuanya saya sudah cantumkan di sini secara detail di sini. Misalnya ini mewujudkan dialog, apa yang poin-poin apa yang perlu ditekankan, ini semuanya sudah saya sampaikan dan saya tidak perlu baca gitu. Jadi itulah yang inti-inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini.
Jadi inti yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah saya ingin mendukung program dari Departemen Agama. Jadi saja sebenarnya Departemen Agama mencanangkan pola kehidupan beragama yang moderasi, itu intinya. Kehidupan beragama moderasi artinya tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, beragama secara damai, beragama secara santi. Beragama secara santi berarti kita mampu mendamaikan segala pertentangan-pertentangan yang ada. Itu. Untuk mencapai hal itu, menurut pikiran saya, pendidikan multikultur itu bisa kita terapkan. Mengapa? Karena pendidikan multikultur intinya mengajarkan kita menerima perbedaan secara damai. Itu intinya. Nah, untuk itu ada dua pola yang saya tawarkan. Yang satu, itu saya katakan tadi, saya menawarkan kalau bisa di perguruan tinggi memprogramkan mata kuliah ini berdiri sendiri, atau dia bisa juga diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang relevan. Kalau dia diintegrasikan maupun dia diberikan dalam mata kuliah tersendiri, intinya sama sebenarnya. Pertama, mengajarkan pada mahasiswa supaya dia tidak bersifat ekstrem kanan. Itu. Jadi dia bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Saya kira itu inti yang saya sampaikan sebagaimana dari judul makalah ini. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya atau berdiskusi, kita bisa diskusikan dengan catatan apa yang saya sampaikan itu. Model pengembangan ini sebenarnya ada pemikiran. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan, mungkin agak saya perlu tekankan. Ya. Nah, ini catatan penutup bagi saya. Jika pendidikan multikultur ini diterapkan, maka ada baiknya perguruan tinggi Hindu di Indonesia itu menjalin kerjasama mengembangkan mata kuliah ini, kemudian mendiskusikan secara intensif apa-apa yang perlu diajarkan. Jadi apa yang saya katakan tadi itu tidak mesti harus begitu, bisa direvisi. Dan apabila perlu, Bapak Ibu bisa bekerja sama membentuk buku panduan, misalnya buku ajar bersama. Tentu saja buku ajar bersama itu kalau bisa dikembangkan mengikuti riset pengembangan buku ajar, itu kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa mengikuti pengembangan buku ajar secara sederhana, bisa saja Bapak menulis, salah seorang di antara Bapak menulis buku dulu tentang buku ajar pendidikan multikultur. Sudah itu kita gunakan secara bersama-sama, lalu di tengah jalan nanti kita perbaiki secara sedikit-sedikit mana yang perlu dengan meminta saran kepada mahasiswa. Dengan demikian kita harapkan suatu ketika memiliki buku ajar tentang pendidikan multikultur yang paten. Nah, pola ini dilakukan juga di Undiksa sebenarnya Bapak Ibu. Di Undiksa sekarang ada mata kuliah namanya Trito Karana. Jadi mata kuliah ini diberikan untuk seluruh mahasiswa, baik di S1, S2 maupun S3. Itu. Nah, mata kuliah ini diberikan di S1 itu diawali dengan pembuatan buku ajar biasa saja dulu gitu. Nah, itu ceritanya begini. Kebetulan saya ini kebetulan di Undiksa itu sebenarnya dari dulu sudah menyatakan misinya itu adalah membentuk perguruan bla 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 berdasarkan Trito Karana gitu. Kemudian saya sendiri sebenarnya menulis sebuah buku yang berjudul Wacana Post Generik tentang Trito Karana, wacana post generik terhadap Trito Karana pada masyarakat Bali, gitu saya tulis. Itu tebalnya sekitar 700 halaman. Itu. Nah, buku inilah kemudian nanti di Undiksa diturunkan menjadi buku ajar gitu, tanpa melalui riset pengembangan. Dan nanti buku itu digunakan dulu oleh mahasiswa, oleh dosen-dosen untuk mengajar. Kemudian dalam jangka panjang nanti akan buku ajar itu diperbaiki dengan meminta bantuan masukan dari mahasiswa.
Itu. Yang menyusun buku ajar maupun buku induknya itu adalah saya sendiri. Nanti akan diperbaiki secara begitu. Saya kira begitu yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut saya mungkin Bapak Ibu memikirkan ini pendidikan multikultur, apakah dia diintegrasikan dalam mata kuliah ataukah dalam mata kuliah berdiri sendiri. Karena menurut saya itu penting dalam rangka penunjang program Departemen Agama yang sangat menekankan kehidupan moderasi beragama. Saya kira begitu Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal yang bisa didiskusikan, kita diskusikan. Terima kasih.